Pada Rabu malam, seminggu yang lalu, gempa berkekuatan 4,7 magnitudo mengguncang Bekasi, Jawa Barat. Gempa ini juga terasa hingga Jakarta, Bogor, Tangerang Selatan, dan Karawang. Menurut informasi dari BMKG, gempa dengan kedalaman 10 km ini dipicu oleh sesar naik busur belakang Jawa Barat, tepatnya di Sesar Citarum. Sesar ini menjalar dari Kuningan menuju timur, melewati Cirebon, Majalengka, dan Subang. Saat melewati Purwakarta, zona patahan sedikit bercabang, melewati Karawang dan Bekasi. Indonesia mempunyai ratusan sesar aktif atau retakan-retakan besar yang tersebar di bawah kehidupan negeri ini. Pergerakan sesar Bekasi yang mengakibatkan gempa mirip dengan yang pernah terjadi di Majene dan Mamuju akibat aktifnya sesar naik Mamuju. Hal inilah yang menyebabkan gempa dahsyat yang menghancurkan Majene dan Mamuju pada tahun 2021. Gempa, Ibu, gempa. Indonesia mempunyai ratusan sesar aktif atau retakan-retakan besar yang tersebar di bawah kehidupan negeri ini. Pergerakan sesar Bekasi yang mengakibatkan gempa mirip dengan yang pernah terjadi di Majene dan Mamuju akibat aktifnya sesar naik Mamuju. Hal inilah yang menyebabkan gempa dahsyat yang menghancurkan Majene dan Mamuju pada tahun 2021. Hidup di atas sesar aktif merupakan kenyataan bagi jutaan masyarakat Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah mengubah kewaspadaan akan bencana menjadi tindakan untuk mengurangi resiko. Sirine sudah berbunyi seperti ini, itu tandanya ada gempa susulan. Dan yang paling penting adalah kita harus menunduk dengan satu tangan di atas kepala dan satu tangan di belakang leher untuk menjaga bagian paling penting dari tubuh kita. Bisa dilihat di sini ketika gempa semuanya harus saling menjaga satu sama lain. Ada yang membawa anak, ada juga yang menjaga para lansia. Jangan sampai ada yang tertinggal. Ada pemberitahuan bahwa gempa yang kedua, gempa susulan tadi, itu berpotensi untuk tsunami. Jadi kita harus segera lari menuju melewati jalur evakuasi menuju ke lokasi. Masyarakat Majene, Sulawesi Barat telah merasakan langsung bagaimana bumi bisa berguncang hebat akibat gempa, bahkan dengan terjangan tsunami di pesisirnya. Dari pengalaman pahit tersebut, masyarakat harus mampu bersiap menghadapi potensi bencana yang ada. Karena memang berada di atas sesar aktif, lalu kemudian tempat ini juga dikelilingi langsung oleh laut, jadi rawan sekali bencana. Makanya masyarakat di sini harus waspada dan tetap hati-hati serta tahu bagaimana penolongan pertama atau apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam seperti ini. 15 Januari 2021,
kekuatan dari dalam bumi itu terlepas. Dusun Aholeang dan Dusun Rui di Majene menjadi epicenter gempa berkekuatan 6,2 dengan kedalaman 10 km. Sebagian besar gempa di Indonesia disebabkan oleh lempeng tektonik yang saling bergeser. Namun, gempa di Majene dan Mamuju berbeda. Pemicunya adalah pergerakan dua blok tanah yang saling berhadapan dan menindih. Inilah yang disebut sesar naik. Para ahli geologi menemukan jejak bahwa sesar naik Mamuju ini membentang di bawah Laut Majene, kemudian mengarah ke daratan Mamuju. Sesar naik Mamuju adalah bukti nyata bahwa bumi tidak pernah diam. Untuk bisa hidup berdampingan dengan bencana, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dan pengetahuan mitigasi bencana. Jadi karena memang lokasi kita ini dekat sekali atau dikelilingi oleh sesar Majene dan juga Mamuju, jadi potensi untuk terjadi bencana alam seperti gempa dan juga tsunami itu sangat-sangat besar sekali. Bahkan tadi ketika ada bahaya tsunami itu waktu untuk evakuasi hanya sekitar 3 menit ya Pak ya? Ada yang sampai 3 menit. Ya. Hanya 3 menit saja waktu untuk evakuasi. Ada beberapa daerah 3 menit. Kemudian memang kalau terjadi gempa itu kan kita khawatirnya bukan hanya dari lautnya aja, tapi dari tebing-tebing yang berpotensi untuk roboh. Kita melakukan pengukuran. Tadi panjangnya berapa ya? 28. 28. Ya. Jadi ini apa yang kita lakukan ini adalah merupakan satu rangkaian monitoring terhadap kegiatan yang infrastruktur yang terdampak bencana. Hampir di seluruh pesisir wilayah Majene masuk ke dalam zona merah yang terdampak aktivitas sesar Mamuju. Monitoring wilayah rawan seperti ini tidak sekedar mencatat kerusakan, tetapi juga untuk membangun kewaspadaan dan mitigasi resiko. Memang kegiatan monitoring ini selain fokusnya untuk melihat apa saja ini infrastruktur yang rusak, juga untuk edukasi pencegahan ya Pak ya. Jadi masyarakat sudah tahu nih seperti apa apa yang harus dilakukan ketika bencana alam terjadi. Ya, gitu. Menjadi epicenter gempa membuat Dusun Aholeang dan Rui hancur tak bersisa. Kerusakan hebat ini mengakibatkan ratusan jiwa harus direlokasi dari tanah kelahiran mereka. Pasca gempa 2021, ratusan masyarakat dari Dusun Aholeang dan juga Dusun Rui direlokasi semuanya ke sini. Dan mereka berusaha untuk menata kembali kehidupan mereka. Salah satu kegiatan yang biasa dilakukan adalah menjemur kemiri seperti ini. Dan juga yang paling dirasakan perbedaannya adalah jauhnya jarak antara rumah dan juga kebun. Karena mayoritas masyarakat di sini semuanya biasanya berkebun. Tak hanya rumah, bangunan sekolah yang hancur juga memberi dampak psikologis terhadap anak-anak. Bahkan hingga saat ini masih ada yang belajar di bawah tenda darurat. Di balik trauma gempa, ada tantangan lain melanjutkan hidup di tempat relokasi. Setelah rumah-rumah rata dengan tanah, kebutuhan dasar juga menjadi langka. Masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih 2 km untuk mengambil air bersih di mata air terdekat. Pasca gempa 2021, air menjadi kebutuhan yang paling penting bagi masyarakat yang terdampak. Nah, karena air yang berada di lokasi pengungsian itu kandungan kapurnya cukup tinggi, jadi tidak bisa dikonsumsi. Sehingga salah satu alternatifnya adalah dengan mengambil air dari sumber mata air di Uwai Leleang ini. Mata air Uwai Leleang menjadi harapan bagi ratusan warga di sekitarnya. Tak hanya saya dan Pak Jamal, beberapa orang sudah mengantri dengan jerigen-jerigen mereka. Ternyata sampai di sini saya masih harus mengantri. Nomor urut ke-7 nih, banyak banget di belakang. Karena memang sumber mata air ini digunakan oleh banyak sekali masyarakat dusun yang ada di sini. Jadi tidak hanya satu dusun saja. Dan satu ibu-ibu ini bisa membawa banyak sekali jerigen tergantung kebutuhan.
Meski tidak terlalu besar, sumber mata air Uwai Leleyang ini tak pernah berhenti mengalir. Sesekali, warga harus menunggu air dari dalam sumber mata air terkumpul untuk ditimba. Ternyata airnya cepat banget berkurangnya dan harus menunggu beberapa menit mungkin ya untuk menunggu airnya ini penuh kembali. Dan karena memang lokasinya ini murni hutan, jadi pohon-pohon ini yang menjaga keasrian sumber mata air ini sehingga bisa selalu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Setiap tetes mata air Uwai Leleyang ini sangat berarti bagi masyarakat dusun Aholeang dan Rui untuk minum dan masak setiap hari. Pak Jamaludin tidak membawa jerigen air ini ke rumah relokasi, namun akan digunakan untuk stok di kebun dan ternaknya. Menuju kebun Pak Jamaludin, saya menyaksikan sisa kehancuran dari dusun Aholeang. Longsoran bukit dan retakan tanah telah menelan dan merobohkan rumah dan kebun warga. Ini bekas-bekas perkampungan juga ya Pak ya? Iya. Kalau Bapak dulu di mana Pak? Iya, ini. Oh ini, Rumah. yang udah nggak ada apa-apa ini Pak? Iya. Habis rata semua dong? Habis rata semua. Runtuhnya itu di gempa yang pertama atau yang kedua? Gempa yang kedua. Gempa yang kedua, Gempa. itu langsung rata seperti ini. Tapi di gempa yang pertama itu udah mulai runtuh kah atau? Mulai runtuh sebagian anunya dindingnya. Mm-mm. Setelah gempa kedua ya baru habis. Iya. Nah ini ternyata di sini titik persis rumahnya Bapak rata dengan tanah dan ini dihancurkan pada gempa yang kedua. Sebenarnya di gempa pertama itu sudah mulai runtuh, tapi gempa kedua itu dahsyat sekali sampai ini tidak ada yang tersisa sama sekali nih. Jadi bukit ini dulunya adalah lahan perkebunan warga. Warga termasuk Bapak juga biasa berkebun di situ, tapi karena gempa yang mengakibatkan longsor yang begitu parah sampai sudah terbelah jauh sekali itu jaraknya, padahal tadi masih bisa dijangkau. Jadi sudah tidak dimanfaatkan lagi, sudah tidak bisa, lahannya rusak dan bahkan longsor ini juga yang menyebabkan banyak bangunan-bangunan di sini rusak, bahkan menimbun ada satu keluarga ya Pak, Iya, ada 3 korban jiwa di sini yang tertimbun akibat longsor.